Siarkan radio, teman gabut lo. Siarkan radio, teman gabut lo. Halo Sobat Siar, di sini ada Anata Findria dan hari ini aku bakalan temenin kamu di program Ngejogja. Dan di program ini aku bakalan ceritain tentang hal-hal yang berbau tentang Jogja gitu ya. Karena Siarkan radio ini ada di Yogyakarta. Gitu, jadi selama setengah jam ke depan, aku aka Anata Findria aka Vindi bakalan temenin kamu. Kita akan membahas mengenai budaya yang ada di Yogyakarta. Gitu. Jadi stay tune terus di Siarkan Radio. Yes Sobat Siar, jadi hari ini aku bakalan bahas mengenai upacara-upacara adat yang masih ada sampai hari ini di kota Yogyakarta. Gitu, jadi kalau misalnya kamu belum tahu nih ya Sobat Siar, di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang biasa kita sebut sebagai Keraton Yogyakarta ini punya banyak banget upacara-upacara adat yang unik-unik banget. Mungkin kalau misalnya kamu asli Jogja, kamu bisa aja ada yang beberapa yang nggak tahu ya, cuma familiar sama beberapa nama aja. Dan kalau misalnya kamu nggak asli Jogja tapi tinggal di Jogja gitu, kamu perlu banget tahu karena masa kamu tinggal di Jogja nggak tahu sih? Nanti kalau misalnya kamu balik ke kampung halaman kamu terus habis itu ditanya, di Jogja tuh ada apa sih? Ntar kamu nggak bisa jawab gimana? Ya gitu. Apa sih ada upacara adatnya? Katanya Yogyakarta penuh dengan budaya gitu, kota budaya. Gitu. Jadi yang pertama aku akan bahas tentang upacara sekaten. Jadi upacara sekaten itu adalah acara ulang tahun Nabi Muhammad. Itu diadakan setiap tanggal 5 bulan Jawa Mulut. Gitu. Dan diadakannya di alun-alun utara Surakarta dan Yogyakarta. Jadi waktu zamannya Sultan Hamengkubuwono pertama itu dia adalah pendiri Keraton Yogyakarta. Dia menggunakan upacara ini untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam gitu. Jadi kalau misalnya di upacara sekaten ini nanti tuh ada iring-iringan abdi dalam gitu. Jadi mereka membawa 2 set gamelan. Nama yang pertama gamelan ada gamelan Kiai Nogowilongo dan yang kedua adalah Kiai Guntur Madu. Jadi iringan-iringan yang membawa gamelan ini nanti akan bermula dari Pendopo Ponconiti dan menuju Masjid Agung di alun-alun utara Yogyakarta. Gitu. Nanti akan gamelan-gamelan ini akan dimainkan di Masjid Agung. Terus nanti kalau misalnya udah 7 hari, di malam terakhir nanti kedua gamelan ini akan dibawa pulang ke dalam keraton. Kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, kemarin kan ada miskonsepsi nih tentang sekaten. Jadi orang-orang kan biasanya kalau misalnya sekaten tuh kan ada pasar malam. Nah, pasar malam ini tuh dulu tuh diadain setiap kali sekaten. Jadi kayak selain ada upacara adatnya itu juga ada kayak biang lala, terus habis itu kayak pasar kaget. Di situ tiba-tiba ada keramaian, orang-orang tuh kayak mengasosiasikan sekaten dengan pasar malam. Tapi beda banget dulu waktu tahun lalu, aka tahun dan yang lalu itu tuh Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mereka tidak mengadakan pasar malam yang tadi aku sebut itu. Jadi mereka cuma ngadainnya ya upacara adatnya itu. Terus beberapa orang nih bilang kayak gini, tahun ini sekaten kagak ada ya? Kayak gitu, kayak sekaten tuh ada guys, jangan salah. Sekaten itu tuh bukan pasar malam ya, harus diingat. Jadi sekaten itu adalah upacara adatnya. Gitu. Jadi ya, itu yang pertama upacara adat di Yogyakarta yang aku kasih tahu ke kamu Sobat Siar. Untuk yang selanjutnya akan aku kasih tahu setelah yang satu ini. Bye. Tisu toilet foto berapa ya? 10 kayak. Mie instan 1 kardus deh. Masker. Ini dibeli semua aja daripada ketentuan yang lainnya. Bu Endang, lagi belanja apa? Kok akeh tenan? Ini loh, aku lagi beli persediaan. Sekarang kan COVID-19 sudah jadi pandemi. Jadi kita harus siap-siap punya persediaan dong. Waduh, gak perlu banyak-banyak toh belinya.
Nah ini nih, jangan sampai kamu jadi salah satu orang yang melakukan pembelian berlebih atau overbuying ya. Bukannya menguntungkan, malah kamu bisa menyebabkan kelangkaan barang karena pembeli lainnya jadinya nggak kebagian deh. Beli secukupnya aja, pilih dengan bijak, dan beli yang benar-benar kamu butuhkan saja. Gimana Bu? Masih mau dibeli semuanya? Enggak deh, saya belinya dikit aja. Jadi lebih dikit juga pengeluaran saya karena nggak beli banyak-banyak. Mantep Bu. Jangan lupa beli makanan juga ya untuk kucingnya. Siap, kalau itu sih nggak bakalan lupa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Siarkan Radio, teman gabut lo. Sobat Siar, kembali lagi di Ngejogja bersama Vindi. Dan kalau misalnya kamu bertanya-tanya nih, kenapa kok Vindi hari ini siarannya sendirian? Ya karena sekarang udah jam 4 sore dan tadi harusnya sih siarannya jam 10 pagi, tapi teman siaran Vindi nggak datang nih sampai jam 4 sore ini, jadinya Vindi siaran sendiri. Oke, nggak apa-apa ya Sobat Siar. Oke, yang selanjutnya aku akan bahas mengenai upacara, namanya upacara Labuhan. Jadi namanya tradisi Labuhan. Jadi tradisi Labuhan ini dilakukan untuk sebagai bentuk rasa syukur. Jadi selain itu juga sebagai bentuk napak tilas dari terbentuknya kerajaan Mataram dan permohonan akan keselamatan Sultan serta rakyat di Yogyakarta gitu. Keraton Yogyakarta juga menyebut upacara ini dibuat sebagai bentuk perwujudan dari filosofi Hamemayu Hayuning Buwono, yaitu upaya untuk menghormati dan menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan alam. Gitu. Jadi upacara ini diadakan di 4 lokasi yang berbeda, Sobat Siar. Gitu. Jadi 4 itu ada, yang pertama adalah Gunung Merapi, yang kedua Gunung Lawu, ketiga Pantai Parangkusumo, dan setiap 8 tahun sekali nih diadakan juga di Dlepeh Kayangan Wonogiri gitu. Jadi kalau misalnya kamu tertarik sama upacara ini, banyak banget liputannya. Kamu bisa langsung cari di internet. Udah banyak liputan dan foto-foto yang menarik banget tentang upacara ini. Dan setiap tahun diadakan, jadinya pasti banyak banget liputan tentang upacara ini gitu. Oh ya Sobat Siar, nih aku hari ini punya masker. Jadi kalau misalnya kamu tuh harus waspada ya sama pandemi yang sekarang lagi terjadi dari virus COVID-19. Jadi kalau misalnya kamu lagi sakit atau kamu lagi nggak sakit, tetap harus pakai masker. Kenapa kemarin ada yang bilang kalau yang pakai masker tuh cuma yang sakit doang kok? Itu sebenarnya karena banyak orang yang overbuying masker. Jadi kayak persediaan masker untuk tenaga medis yang bener-bener berhadapan sama pasien-pasien COVID-19 ini, mereka nggak punya persediaan masker. Mereka jadi kayak nggak dapat masker gitu, malah kayak dibeli sama masyarakat yang dalam tanda kutip nggak terlalu butuh. Jadi kalau misalnya kamu keluar-keluar, dan kalau keluar-keluar diminimalisir ya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker. Gitu Sobat Siar. Oke, semangat. Jangan lupa ya, habis ini ada lagu yang menarik banget. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu juga bisa langsung aja ke Instagram kita, ke Siarkan Radio. Oke. While I'm on Sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice, so Malibu nights. You will know if you stay, you will know if you put up a fight. Your toes turn blue in winter, I'm getting red rum. That's a trick for all of the things left unsaid. I'm missing the drunken 2 a.m. strolls in K-Town. Now you're chasing fake highs in the Upper West Side. Fucking on Brooklyn's in Brooklyn. Your Chelsea's in Chelsea. Hope that eases the pain. So you remember to miss me, and you sold your car. Now you walk for miles, but your feet feel numb. Crosswalks in my mind are shaky, so please hold on tight.
All my demons run wild. All my demons have your smile. In the city of angels, in the city of angels. Hope New York holds you. Hope it holds you like I do. While my demons stay faithful. In the city of angels. Summer's ending now and the nights are cooling down. Remember last winter when we would drive around Silver Lake, Hollywood. Pretty little white lies got me good. Thought this was love, I was misunderstood. Feeling low on the low, jobbing through no hope. If I'm honest, I call, but I'm trying to let go. And I hope you're happy, living life in taxis. But you always have me, you'll always have me. All my demons run wild. All my demons have your smile. In the city of angels, in the city of angels. Hope New York holds you. Hope it holds you like I do. While my demons stay faithful. In the city of angels. While my demons stay faithful. In the city of angels. Ya, tadi aku udah kasih tau kamu tentang upacara sekaten dan upacara labuhan. Nah, yang ketiga nih bakalan aku kasih tau kamu adalah upacara siraman pusaka. Nah, ini adalah upacara untuk membersihkan segala bentuk pusaka yang dimiliki oleh Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gitu. Jadi, tradisi ini akan dilakukan setiap bulan Suro pada malam Jumat Kliwon gitu atau Selasa Kliwon dari pagi hingga siang hari dan biasanya dilakukan selama 2 hari gitu. Karena pusaka-pusaka yang dimiliki sama keraton tuh banyak ya, jadi kayak mungkin harus butuh 2 hari gitu. Nah, selain upacara-upacara adat, ternyata Yogyakarta juga punya budaya-budaya lain. Nih, aku punya beberapa nih budaya yang ada di Yogyakarta yang mungkin kamu belum tahu ya. Jadi, yang pertama nih kalau misalnya kamu di Yogyakarta, jangan kaget kalau misalnya orang nih kayak ngomong, oh iya ya nanti belok ke timur, terus habis itu lurus dikit, terus ke utara. Nah, kalau misalnya orang Jogja tuh biasanya nggak menyebut kanan atau kiri, karena kanan atau kiri itu relatif ya. Jadi kalau orang di Yogyakarta ini biasanya mereka menyebutnya arah mata angin gitu. Dan jangan bingung lagi kalau misalnya arah mata anginnya mereka bilangnya pakai bahasa Jawa. Jadi nanti bilangnya ngalor siti, jok ngidul siti, ngono. Nah, kamu jangan bingung. Jadi kamu harus pelajari juga kalau misalnya di Yogyakarta mana sih utaranya, mana sih selatannya, mana sih timur barat. Kalau misalnya di Yogyakarta mungkin lebih gampang ya karena patokannya ada Gunung Merapi. Jadi kamu tinggal lihat Gunung Merapinya di mana ya? Oh, di sana berarti yang arahnya Gunung Merapi itu di utara. Gitu. Dan mungkin kalau budaya ini tuh baik ya kalau untuk ditiru karena kanan dan kiri tuh relatif. Karena kalau misalnya kamu dari sini, dia kanan. Tapi kalau misalnya kamu dari sini, yang kanan sini. Kayak gitu. Jadi kayak harus hati-hati juga kalau misalnya kamu nyebutnya kanan kiri. Kalau utara, timur, barat, selatan kan kayak udah pasti. Jadi kayak ya udah pakem itu. Kayak gitu. Dan yang kedua nih tentang budaya makannya orang di Jogja. Jadi kalau misalnya Vin dikutip dari merahputih.com ini tuh ada yang bilang kalau orang Jogja itu sarapannya soto, malam nongkrong di angkringan. Jadi kalau misalnya di Yogyakarta nih biasanya orang yang jualan soto tuh nanti kayak udah siang menjelang sore itu mereka udah kukutan. Apa sih kukutan?
menutup dagangannya gitu. Jadi kayak mereka akan bergantian jualannya sama makanan-makanan malam hari. Jadi kayak soto tuh diasosiasikan sama breakfast kalau di Yogyakarta gitu. Kalau misalnya di daerah-daerah lain mungkin soto tuh buat sepanjang hari ya. Soalnya ada teman Vindi nih dulu pernah nanya, kalau malam-malam makan soto di mana sih di Jogja? Kagak ada ya kayak gitu. Kayak oh iya ya, nggak ada juga ya karena yang jualan soto udah pada pulang guys gitu. Jadi kalau misalnya malam mendingan kamu makan di angkringan, murah meriah. Oke? Gitu. Jadi itu sih budaya-budaya yang bisa aku ceritain ke kamu buat hari ini. Gitu. Yes, kita udah sampai di penghujung program Ngejogja. Jangan lupa untuk dengerin selalu Siarkan Radio. Dan kalau misalnya kamu pengen request lagu, kamu bisa langsung ke Instagram kita di Siarkan Radio gitu. Jadi jangan lupa ya, karena habis ini masih ada program-program menarik dari kami dan yang bisa kamu tonton dan dengarkan ya, karena kita radio visual. Jadi kayak kamu bisa mendengarkan dan menonton gitu. Oke, jadi sampai ketemu di kesempatan lainnya. Saya Anata Findria pamit dulu. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan juga ya, Sobat Siar, dan kurang-kurangin untuk keluar-keluar kelayapan karena bahaya dan jalanan sepi. Juga kamu mau beli apa, nggak ada apa-apa di luar sana gitu. Oke, jadi hati-hati, jaga kesehatan, dan love you, bye-bye. Tono, gelap banget di kamarmu. Ya juga ya, nyalain lampu aja Derin. Lah, siang-siang kok nyalain lampu? Kan ada cahaya matahari. Lampunya dipakai kalau malam aja dong. Yuk, sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari supaya energi yang tidak terbarukan masih bisa kita gunakan sampai waktu yang lama di masa depan. Kita juga bisa loh tidak usah menyalakan lampu, tapi menggantinya dengan cara membuka jendela supaya cahaya dan udara segar bisa masuk ke rumah kita. Yuk, biasakan untuk menghemat energi. Iya, sekarang dibuka terus jendelanya. Iya Rin, ternyata lebih nyaman ya kalau banyak udara di kamar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Siarkan Radio, teman gabut lo. Sobat Siar, inilah News Bulletin tanggal 22 Maret 2020 bersama saya Anata Findria. Dikutip dari NewYorkTimes.com, Italia kini mencapai angka kematian tertinggi di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus COVID-19. Italia sekarang memiliki lebih dari 53.000 orang tercatat terinfeksi, lebih dari 4.800 meninggal, dan terus terjadi peningkatan, dengan lebih dari setengah kasus kematian terjadi dalam seminggu terakhir. Pemerintah melaporkan 793 kematian tambahan, yang menjadi kenaikan jumlah dalam satu hari yang terbesar sejauh ini. Italia telah melampaui Tiongkok sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi. Pemerintah telah melakukan lockdown di wilayah utara di pusat wabah. Pihak berwenang memperketat lockdown nasional dengan menutup taman kota serta melarang kegiatan di luar ruangan termasuk berjalan-jalan atau jogging di luar rumah. Perdana Menteri Giuseppe Conte mengumumkan langkah drastis lain dalam menanggapi tingginya kasus COVID-19 di Italia, yaitu Italia akan menutup pabrik-pabrik yang dalam proses produksinya yang dalam tanda kutip dianggap tidak esensial. Langkah ini menjadi pengorbanan ekonomi besar yang diputuskan untuk menahan virus dan melindungi nyawa orang-orang yang menjadi masyarakat di Italia. Nah, kita akan masuk ke berita kedua. Berita ini datang dari dalam negeri. Dikutip dari cnnindonesia.com, Jokowi akan berikan insentif dokter yang menangani kasus corona sebanyak 15 juta rupiah. Pemerintah akan memberikan insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien yang terpapar virus corona. Insentif itu hanya berlaku untuk tenaga medis di daerah-daerah yang telah dinyatakan berstatus tanggap darurat.
pemerintah akan memberikan insentif sebesar 15 juta rupiah untuk dokter spesialis, 10 juta rupiah untuk dokter umum, dan 7 juta rupiah untuk bidan dan perawat, serta 5 juta rupiah untuk tenaga medis lainnya. Jokowi mengatakan pemberian insentif itu diputuskan melalui rapat terbatas kabinet. Tidak dijelaskan lebih lanjut insentif ini diberikan setiap bulan atau hanya sekali pemberian. Nah, kita doakan saja ya, semoga dokter-dokter yang menangani pasien-pasien yang terkena corona mereka bisa tetap sehat dan tetap semangat karena mereka adalah garda depan dari kasus yang terjadi, pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Tidak hanya dokter-dokter yang ada di Indonesia, namun juga dokter-dokter yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, dikutip dari suara.com, ternyata COVID-19 juga mempengaruhi dunia industri kreatif yang ada di Indonesia. Karena Indonesia sekarang darurat COVID-19, Indonesia Fashion Week resmi ditunda. Acara tahunan Indonesia Fashion Week batal digelar tepat waktu akibat wabah virus corona COVID-19 yang melanda Indonesia. Sesudah melalui serangkaian pertukaran pikiran, pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak yang terkait serta melihat kondisi yang ada, Indonesia Fashion Week 2020 resmi diundur. Acara yang tadinya akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 April 2020 ditunda menjadi tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2020 bertempat di Jakarta Convention Center. Karena alasan itu juga, technical meeting yang akan diadakan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 akan diundur ke tanggal dan hari yang belum ditentukan. Indonesia Fashion Week 2020 yang bertema besar Tales of the Equator, Treasure of the Magnificent Borneo tersebut gagal dihelat tepat waktu akibat wabah virus corona yang telah menginfeksi ratusan warga Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk kamu Sobat Siar di rumah untuk selalu waspada, jaga kesehatan dan lindungi diri kamu serta keluarga kamu. Nah, itu dia News Bulletin hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin News Bulletin hanya di Siarkan Radio, teman gabut lo. Siarkan Radio, teman gabut lo. Bong bong bong. La 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 la. Bong bong bong. Halo Sobat Siar, kembali lagi sama gua, pembawa acara paling kece, Michael Julius Pegun. Halo, apa kabar? Kembali lagi kita di Siarkan Radio, Sobat Gabut lo. Mungkin gue di sini akan lanjutin segmen yang tadi. Tadi kan udah bahas nih budaya-budaya yang rada berat. Sekarang kita bakal lebih santai sama gue, Michael Julius Pegun, pembawa acara paling kece, pembawa radio paling kece. Oke, jadi kayak gini. Pertama gue mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman gue, akhirnya gue bisa siaran di sini. Nih radio paling keren dan bakal jadi temen gabut lo selama ya sekitar sejam di radio kesayangan lo. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kebudayaan. Apa sih itu budaya? Terus budaya apa yang ada di orang Indonesia sekarang? Terus budaya, ya pokoknya semua budaya yang ada di sini. Sobat Siar, gue juga ngeliat nih requestan kalian nih banyak-banyak nih lagunya. Nanti kita bakal puterin di segmen berikutnya ya. Terus jangan lupa lihat drama radionya pasti asik banget. Ini kita bakal benar-benar full budaya hari ini. Jadi jangan lupa lo tetap dengerin, stay tune di Siarkan Radio, temen sobat gabut lo, gitu. Mungkin gue di sini cuma begitu aja sih. Jadi gue opening dulu nih sekarang. Mungkin gue juga mau terima kasih sama semuanya karena udah ngasih referensi tentang topik hari ini. Topik hari ini tuh tadi ada budaya Yogyakarta, tuh ada budaya kuliner, ada budaya wayang, budaya segala macam. Itu kan berat banget kan. Sekarang
mungkin budaya mahasiswa di Jogja lah ya. Budaya mahasiswa di Jogja ini yang paling akan sering gue bahas dengan secara gitu loh, kalau gue nih mahasiswa juga, dan gue juga gak akan terlepas, dan gue juga menjalankan kebudayaan itu. Jadi aku nggak asik kalau aku. Ini budaya harus kita bilang dengan menggunakan kata lo gue. Ini budaya gue, anjay. Bukan aku kamu. Itu budaya yang sangat baku ya. Di mahasiswa tuh sekarang ya budaya. Ya itu salah satu contoh loh. Lihat kan? Gue udah bisa nyontohin budaya yang biasa dilakuin sama mahasiswa. Jadi habis ini kita akan bahas lebih lanjut. Stay tune. Oke. Bye Sobat Syiar. Kita habis nih. Tono, gelap banget sih kamarmu. Ya juga ya. Nyalain lampu aja deh, Rin. Lah, siang-siang kok nyalain lampu? Kan ada cahaya matahari. Lampunya dipakai kalau malam aja dong. Yuk, sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari, supaya energi yang tidak terbarukan masih bisa kita gunakan sampai waktu yang lama di masa depan. Kita juga bisa loh tidak usah menyalakan lampu, tapi menggantinya dengan cara membuka jendela supaya cahaya dan udara segar bisa masuk ke rumah kita. Yuk biasakan untuk menghemat energi. Iya, sekarang dibuka terus jendelanya. Iya, Rin. Ternyata lebih nyaman ya kalau banyak udara di kamar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Siarkan Radio, teman gabut lo. Bong bong bong. La 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 la. Bong bong bong. Jadi Sobat Syiar, tadi kan gue udah buka ya soal budaya nih. Kalau sekarang nih gue cuma ngebahas soal budaya yang ada di mahasiswa sekarang. Budaya-budaya kayak apa sih? Budaya ini kalian udah tahu kan, budaya itu kan kebiasaan. Dan budaya yang biasanya dilakuin sama manusia nih, manusia nggak tuh? Mahasiswa, maksudnya slow kalem, gak usah marah-marah. Ini bukan sarkas, kita semua mahasiswa toh. Gue juga mahasiswa cuy. Lu mau lihat kaos gue Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi mungkin ini bakal gue ceritain tentang budaya yang biasanya ada di mahasiswa, terutama dari gue ya, karena gue anak kuliahan. Dan kalau gue bilang ini budaya yang biasa dilakukan sama anak-anak mahasiswa lainnya. Mungkin yang pertama itu soal budaya ngerokok. Nah, budaya ngerokok. Budaya ngerokok di kampus tuh, setiap kampus tuh beda-beda. Tapi bisa dibilang sama walaupun berbeda. Gimana ya? Jadi ketika lo di selasar gabut, tergantung kebijakannya, lo harus ngerokok supaya apa ya? Ya lo refresh otak lo lah. Ya nggak sih? Kalau gue salah koreksi aja ya. Nanti lo komen di bawah. Terus budaya apa lagi ya? Budaya yang sering itu budaya untuk hura-hura. Sebenarnya nggak penting juga sih. Maksudnya karena emang biasanya tuh mahasiswa tuh selalu apa ya? Budaya boros lah yang ditonjolkan. Padahal orang tua itu ngasih uang misalnya 3 juta, tapi lo pakai semuanya tuh dengan kebutuhan yang gak pernah penting gitu loh. Bahkan lo masih ngeluh itu kurang karena begini. Nah itu budaya yang sebenarnya ini budaya negatif sih. Budaya banyak yang budaya negatif dibandingkan budaya positif. Terus kalau budaya yang positif lagi itu, budaya positifnya apa ya? Kalau misalnya di kampus gue itu budaya untuk ngantri. Jelas itu budaya antri itu sangat diterapkan di kampus gue. Ketika gue mau bayaran ke kantor keuangan, itu antriannya coy. Mereka tetap ngantri tanpa saling berantem. Terus antrian KKN.
Kalau kalian ngerasain itu semester 6, semester 7 kalian ngantri untuk ngumpulin berkas, itu panjang banget cuy, sumpah nggak bohong. Itu ya semacam gimana ya, kayak ular lah. Lu tahu ular nih, lu tahu game Little Big Snake, nah itu kayak gitu. Itu panjang banget cuy. Gua kalau dengan di situ emosinya ya ampun, ada orang yang nyerobot itu cuman kalau di Atma ya, Atma tuh biasanya kalem bro, mantap. Mungkin habis ini gue juga bakal ngejelasin budaya-budaya yang lebih seru lagi dibandingkan budaya mahasiswa doang, tapi bakal lebih ke arah budaya orang-orang di Jogja ini yang gue lihat ya. Mungkin itu aja sih. Tunggu ya, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Temukan jejak bibir kecilmu yang berkelana jauh ke lekuk leher yang bukan leherku. Kau berbohong yang mulia, kau pendusta, bergetar kau bersumpah di balik tangis yang menderu untuk lacurnya lakumu. Kelak terulang lagi, kau minta ku runtuhkan bumi di atas kepalamu, dan ku percaya lagi. Mungkin dikultuskan dalam perjamuan bulir darahku, namamu seorang hingga mengingkarimu adalah hal yang mustahil. Kau berbohong yang mulia, kau pendusta, bergetar kau bersumpah di balik tangis yang menderu untuk lacurnya lakumu. Kelak terulang lagi, kau minta ku runtuhkan bumi di atas kepalamu, dan kau percaya lagi. Mungkin dikultuskan dalam perjamuan bulir darahku, namamu seorang hingga mengingkarimu adalah hal yang mustahil.
Di dalam lagu ini juga ada jawaban kenapa kita bisa maafin mereka. Ditulis di situ, mungkin dikultuskan dalam perjamuan bulir darahku. Jadi bayangin kalau di dalam badan kalian tiap-tiap bulirnya udah memuja satu nama, udah sepakat untuk memuja satu nama. Dan nama itu adalah nama dia. Jadi sekeras apapun kita disakiti, sekeras itu juga semua yang ada di dalam kita menyepakati untuk memaafkan dia. Oh iya, satu lagi. Lagu ini paling enak dinikmati dengan luka dan anggur. Siarkan radio, teman gabut lo. Bong bong bong. La 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 la. Bong bong bong. Halo Sobat Siar, balik lagi sama gue Michael Julius Vigun. Tetap di radio kesayangan kalian, yaitu Siarkan Radio, teman gabut lo ya. Aduh, gue udah lepas rambut nih. Oh ya, ini salah satu budaya di kampus gue, kampus Atmajaya Yogyakarta. Kalau lo punya rambut gondrong lo keren. Nggak ada yang bercanda gue. Mungkin gue mau lanjutin yang tadi kan kita udah ngebahas soal budaya mahasiswa kan. Sekarang mungkin gue bakal bahas tentang budaya yang lebih luas lagi dibandingkan budaya yang tadi cuman dalam lingkupannya itu cuman mahasiswa. Sekarang kita lihat budaya di sekitaran Jogja. Ini bukan budaya wayang batik, bukan ya. Itu yang tadi udah di materi awal. Sekarang gue akan ngebahas tentang budaya kayak gue nih waktu pertama kali, gue rada sedikit cerita ya. Jadi waktu gue pertama kali ke Jogja itu budaya yang benar-benar gue lihat melekat itu adalah budaya senyum ya, alias ramah. Ini nggak cuman Jogja ya, tapi di seluruh Indonesia. Cuman itulah budaya yang ada di Jogja atau budaya Indonesia itu sendiri kan juga. Kalau lo tanya boleh gimana budaya di Indonesia, oh budaya Indonesia ini sangat ramah, iya nggak sih? Kayak orang-orang Indonesia tuh yang saya heran tuh mudah senyum, karena di Indonesia tuh nggak beda gitu loh sama kayak negara lain. Kalau negara lain kan sifatnya individualisme, tapi kalau di Indonesia ini nggak, kita bineka tunggal ika. Terus kalau budaya selanjutnya itu yang gue masuk Jogja itu adalah budaya kalem. Enggak sih, ini sebenarnya ya kayak gue masuk di Jogja itu gue ngeliat orang-orangnya tuh nggak kayak yang strike banget gitu loh. Kayak orang-orang Jakarta kan udah campuran ya, orang Batak atau mungkin orang Papua. Itu budaya yang kalem. Lo kalem aja, lo santai, lo bakal ngerasain hangatnya Jogja tuh dari situ. Kalem, terus sejuk, kayak gitu-gitulah. Jadi lo kayak merasa semacam merasa dijaga gitu loh. Dijaga dalam artian dijaga ini kayak ya pokoknya bisa menenangkan hati lah kalau lo ke Jogja tuh. Terus satu lagi budaya yang ada di Jogja ini adalah budaya murah. Gue nggak tahu deh, karena gue orang Jakarta dan gue baru 2 tahun di Jogja, dan gue ngerasa ketika gue masuk di Jogja ini makanan tuh murah banget. Gue dulu nih nggak segendut ini, sumpah. Gue lebih ke maksudnya gue lebih berat sekarang dibandingkan dulu semester 1. Terus sekarang nih berat badan gue udah 79. Dan dulu semester 1 gue masih 65 kilo cuy. Itu karena gue kaget ngeliat kenapa kok bisa murah banget aja. Nggak kayak nggak kayak makanan di Jakarta lah. Maksud gue itu budaya juga sih menurut gue, karena itu kayak budaya untuk mempererat hubungan setiap orang gitu loh.
lo akan terkesan. Jadi orang Jogja tuh bakal selalu ngasih kesan baik ke lo, dari orang yang ramah, orang yang menghangatkan, perasaan lo bisa tenang, terus makanan murah segala macam. Dan satu lagi ya, budaya tertibnya Jogja. Lo perhatiin, ketika lo di lampu merah, mereka akan sangat tertib walaupun itu di malam hari. Nggak kayak gue di Jakarta, itu gue ngelihatnya, ya lo kalau merah, kalau selama itu kosong ya lo maksudnya bisa lewat gitu loh. Tapi kalau di Jogja malam hari aja diturutin, ini ada garis zebra cross misalnya, dia akan berhenti di belakangnya cuy. Sumpah itu gue respect banget sama orang-orang Jogja. Makanya itu budaya yang sangat melekat juga di kota Jawa Tengah, kota-kota di Jawa Tengah mungkin ya. Tapi ini gue akuin itu keren. Love Jogja deh. Mungkin itu budaya yang akan lebih luasnya. Nggak berat kan kalau sama gue. Nanti kita, ini maksudnya sekian untuk bahas budayanya. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, oke? Bong bong bong. La 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 la. Bong bong bong. Yo, balik lagi sama gue Michael Julius Figun, sobat siar, bersama radio kesayangan lo. Siarkan radio teman gabut lo. Mungkin itu tadi budaya-budaya yang udah gue bahas kan. Itu gila sih, ternyata banyak banget. Walaupun cuma lingkupannya di Jogja aja udah banyak banget gitu. Dan gue cuman bisa ngomong sama lo semua kalau misalnya sekarang kita harus prihatin sama budaya-budaya ini. Mau itu budaya yang baku atau budaya yang emang pokoknya maksudnya budaya baku nih kayak budaya batik, budaya wayang, budaya gudeg, maksudnya kuliner, terus budaya antri, budaya tertib lalu lintas, budaya ramah. Itu gue minta banget sih untuk anak-anak muda kayak kita itu untuk menjaga. Karena apa? Kalau nggak kita siapa lagi gitu loh. Budaya ini tuh kayak udah sangat baik kalau menurut gue. Sampai lo punya apa ya? Lo tuh punya pujian gitu loh di luar. Sampai lo dipuji-puji. Ya bukan yang kita gila pujian ya, tapi ya gue cuman sangat bersyukur di situ. Dan kita bisa menebarkan hal-hal positif. Sangat banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat. Mungkin untuk hari ini itu sih untuk pembahasan budayanya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa stay tune, nama gua Michael Julius Figun bro. Membawa radio paling keren, paling kece, paling ganteng. Sumpah. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan kangen-kangen, tetap stay tune di Siarkan Radio temen gabut lo. Habis ini kita bakal ada segmen-segmen selanjutnya yang bakal buat lo berkesan. Thanks, gue cabut Figun. Terima kasih. Bye-bye. Bong bong bong. La 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 la. Bong bong bong. Siarkan radio, teman gabut lo. Hujan lagi. Pernah di suatu senja yang sangat indah, kita ada di sana. Kau memelukku dengan secangkir kopi yang ada di masing-masing genggaman kita. Sama-sama kita menikmati senja dan menantikan hujan turun. Nanti sore kita nggak jadi ngerjain skripsi bareng ya. Aku harus ikut sosialisasi acara kampus dulu. Oh, kalau gitu nanti aku tetap di kafe biasa ya. Nanti kalau kamu udah selesai, nyusulin aku aja. Aduh, maaf ya, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya ntar aku sosialisasinya sampai malam banget. Gitu. Ya udah deh, kamu jangan kecapean ya. Iya, aku nggak kecapean kok. Jangan lupa makan ya nanti malam. Kalau pulang pakai jaket waktu naik motor. Jangan lupa bawa jas hujan juga, oke?
Iya, siap. I love you. Love you too. Setelah itu, Nada melepon Marco sahabatnya. Marco. Woi, Marco bangun woi. Iya, apaan sih? Iya, aku tuh mau cerita tahu. Mau cerita apaan? Kamu kenapa? Ya itu tuh si pacarku, si Rian. Dia kenapa ya akhir-akhir ini kayak ada yang janggal gitu loh. Aku aja ngerjain bareng, dianya bilang sibuk. Dan itu gak cuma sekali, jadi udah berulang kali tahu. Terus ya aku baru sadar sekarang tuh dia gak pernah bilang kalau dia tuh sayang sama aku secara eksplisit sama pakai inisiatif dia sendiri. Pasti aku duluan yang ngomong baru dia bales. Dia tuh kenapa ya? Lama-lama sakit juga tahu. Ya, gimana ya? Aku juga sebenarnya nggak paham juga sih. Tapi mungkin ya dia beneran sibuk, atau nggak dia sedang stres, down banget, sampai tiba-tiba diajak kamu pun dia pun nggak mau. Ya gimana sih? Cowok emang suka memendam gitu loh. Kalau dia ada masalah atau apapun itu, ya seringkali dia tuh nggak ngomong. Ya, mungkin sih dia tuh nggak enakan sama kamu, atau enggak ya worst case sih dia nggak ngerasa 100% nyaman. Ya secara sih kalian belum 1 tahun juga. Ya tapi kan justru itu, belum juga setahun, masa udah kayak gini, udah bosen gitu. Dia tuh dari awal nggak pernah tahu ngomong dia sayang sama aku duluan. Selalu aku yang ngomong duluan. Lama-lama aku ngerasa aku tuh kayak bukan apa-apa gitu bagi dia. Hanya sekedar penghilang gabutnya dia gitu. Ya kalau gabut dengarkan saja, siarkan radio, teman gabut lo. Emang sih aku udah tiap hari dengerin siarkan radio. Tapi serius tahu Marco, gimana sih? Iya. Ya tapi mungkin itu sebenarnya sayang. Tapi dia tuh nggak bisa ngungkapinnya, atau enggak kayak cowok-cowok lain dia tuh punya cara sendiri untuk ngungkapinnya. Ya kan biasa ya, mereka nunjukin kasih sayang itu dengan tindakan. Ya secara kami nih laki-laki bukan makhluk-makhluk yang verbal. Iya kali ya. Tapi aku kok tetap ngerasa ada yang janggal ya. Kalau gitu, ya udah, coba aja kamu tanya ke dia langsung. Ajak dia ketemu. Ya jelas kalian. Ya udah deh, besok aku ajak dia ketemu. Kamu jangan tidur lama-lama ya, nanti bangun. Iya. Bye. Bye. Thank you. Sami-sami. Beberapa hari kemudian, Nada mencoba mendatangi kosannya Rian. Di sanalah Rian terlihat sedang tertawa dengan party dia di Dota. Rian, kamu ngapain weh? Astaga, Nada, kamu ngapain di sini? Kamu nggak ada ngabarin ke aku kalau kamu mau ke sini? Ya, kamu juga nggak pernah ngabarin aku juga. Iya, kenapa? Ada apa? Aku mau ngomong sama kamu. Bisa nanti aja nggak? Ini aku masih main Dota. Tuh kan, kamu tuh aku aja ngobrol aja nggak mau, tapi sosokan sih minta dikabarin. Iya, maaf. Ada apa emang? Kamu tuh kenapa sih sekarang? Kalau aku ajak skripsian bareng nggak pernah mau. Sekarang kamu kalau nggak sama aku juga malah main game gitu, nggak ngerjain skripsi. Ya gimana? Aku tuh jenuh sama yang namanya skripsi, jadinya aku main game. Ya emang sama aku ngerjain skripsi doang. Kamu tuh sebenarnya ngapain sih? Kamu tuh sibuk, tapi tuh sibuk apa? Aku nggak tahu. Jawab Rian. Iya, maaf. Sebenarnya aku tuh ngehindarin kamu karena aku tuh pengen banget main Dota sama teman-temanku. Aku tuh nggak paham lagi, udah jenuh banget. Aku tuh capek tahu ngadepin kamu. Kamu nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Kamu bahkan selama kita pacaran nggak pernah ada kamu bilang sayang sama aku. Lah, aku kan selalu bilang
Ya iya bilang, tapi itu juga gara-gara aku bilang duluan. Kamu tuh nyembunyiin apa sih dari aku? Kalau ada apa-apa tuh bilang apa sih? Ya nggak ada. Aku tuh cuma capek sama ini semua. Ya aku nggak cerita karena aku emang dari dulu nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku nggak bisa deh kalau kamu kayak gini. Sumpah aku tuh udah muak tahu sama kelakuan kamu. Kayaknya lebih baik kita nggak ngobrol dulu deh. Aku mau minta break. Oh, itu aja. Ya udah sih, bye. Aku nggak percaya Rian setega itu sama aku. Aku tuh dulu nerima dia karena dia tuh orangnya lucu, santai. Tapi mungkin terlalu santai. Mungkin memang sekarang lebih baik aku dan Rian rehat dulu. Tapi aku akan kecewa kalau takdir memutuskan kita tidak bersama. yes, akhirnya nggak ada gangguan, bisa main terus. 1 minggu kemudian. Benar gak sih langkahku? Kayaknya sudah cukup lama. Aku harus segera temuin Nada. Sejujurnya aku masih ingin bersama dia. Dan aku hanya ingin bersama dia saja. Small talk, no conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in, I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Yeah. You know you got me in the palm of your hand, but I love those hands. Yeah. But you only let me hold you when he can. Yeah, I don't understand. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. If you're looking at me with a heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Hurry home, let's never leave the house. Did you mean it? Saying that all our friends go out. Did you mean it? Why you let those words come out of your mouth? If you mean it, you've been staring at me with the heart of doubt. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round
on the ledge. I'm all out. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me now, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Siarkan radio, teman gabut lo.